Shalom Jemaat GIF dan seluruh sahabat di Facebook, Instagram, dan YouTube. Hari ini bertemu kembali dengan saya, Pastor James Pasaribu, dalam program acara GIF Bicara. Baik, kita hari ini, karena yang terakhir itu kita bicara tentang iman. Ya kan, bahwa kondisi dunia ini tidak akan pernah lebih baik, tapi kita yang ada dalam Tuhan pasti mengalahkan dunia. Karena Tuhan bilang, aku sudah mengalahkan dunia, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan pasti akan mengalahkan dunia oleh kuat kuasa daripada Tuhan. Makanya kita butuh iman yang luar biasa. Nah, kelanjutannya, temanya hari ini adalah iman di pantai. Temanya iman di pantai. Nanti kita akan memutuskan, kita mau milih yang mana, kita berada di mana, posisi iman kita sekarang berada di mana. Oleh karena itu mari kita buka dari Lukas 5. Lukas 5 ayat 1 sampai 5. Lukas 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan pikirannya, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau kita membaca perikop ini, sudah banyak kita dengar pembahasan-pembahasan firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan, bahwa bagaimana Petrus Tuhan pilih dari penjala ikan menjadi penjala manusia, bahwa berubah dari kehidupan duniawi menjadi kehidupan yang rohani. Saya waktu membaca ini dan mendengar khotbah dulu lama sekali, khotbah itu begitu luar biasa memberkati saya, dan beda yang dia dapatkan, dan itu luar biasa bagi saya. Ini membaca tentang perubahan seorang dari penjala manusia menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia, tapi ternyata di sini ada berbicara tentang iman. Kita kalau membaca perikop ini, kalau kita dari ayat 1 sampai seterusnya, bahwa betul ada mujizat di situ, bahwa ada hal yang luar biasa di situ. Tapi kita nggak bisa menaruh iman kita itu hanya sekedar berdasarkan mujizat. Saya begini, waktu kemarin kejadian pesawat jatuh Sriwijaya Air, itu di dalam pesawat itu banyak anak Tuhan, mereka mati. Tapi ada yang bukan percaya Yesus, selamat dari musibah. Mereka kan bilang, ini Tuhan saya yang menolong. Maka imannya semakin teguh kepada Tuhannya. Karena ada kesaksian itu. Karena terlambat keluar hasil rapid test, sehingga
Ada yang juga tidak punya dana untuk rapid, sehingga akhirnya ya udah hangus-hangus lah. Ternyata mereka selamat, dan mereka bukan anak Tuhan, mereka bukan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka, tapi mereka diselamatkan. Sehingga kalau kita mengandalkan, loh ada orang Kristen mati, bisa gugur iman kita. Oleh karena itu kita mau belajar di sini. Saya langsung kepada poin. Ada 3 kelompok yang bisa kita lihat dari perikop yang kita baca ini. Ada 3 kelompok. Iman kita ada di mana? Silakan kita yang ini, gak usah kita, oh iya, gak usah kita jawab di sini. Taruh aja dalam hati kita. Kalau ternyata masih di sini, kita usahakan ke sini. Kita usahakan lebih luas lagi, lebih dahsyat lagi. Nah, dari pembacaan ini, yang pertama yang bisa saya dapatkan, ada iman orang Kristen. Posisinya adalah iman di tepi pantai. Iman di tepi pantai ini sebenarnya tidak jelek. Ini adalah awal mula dari iman untuk bertumbuh. Bagaimana kalau kita baca di situ? Di ayat 1 berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Tuhan. Bagus sekali. Kita yang rindu selalu mendengarkan firman Tuhan, bagus sekali. Tapi kalau sekedar rindu, sekarang banyak sekali orang datang ke gereja, pengen dengar firman Tuhan, tapi tanya dulu, hamba Tuhan siapa? Oh, yang ini, wah, ini enak nih. Kenapa? Quote-quote-nya gampang dimengerti. Tapi yang paling ini, dia lucu. Banyak jok-joknya. Lah sekarang mau dengarkan firman Tuhan apa mau stand up comedy? Jemaat yang mau mendengarkan itu, kalau memang mau cuma sekedar tertawa, banyak di TV-TV swasta itu ajang kompetisi stand up comedy. Itu aja. Oh, ada lagi yang datang berbondong-bondong. Kenapa? Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Setiap dia pelayanan ada mujizat, sehingga berbondong-bondong datang, sehingga tempat ibadah itu penuh. Tapi penuh dengan apa? Orang-orang yang mencari sesuatu. Coba kalau kita buka iman yang di tepi pantai ini, mereka hanya sekedar penonton, pendengar, dan yang didapatnya apa kalau di pinggir pantai? Nggak lain nggak bukan sampah. Kalau kita ke pantai-pantai mana, selalu ada sampah. Makanya jangan lagi sekarang banyak-banyak pakai kantong plastik ya. Karena yang paling banyak ditemui sampah di tepi pantai itu ya limbah-limbah plastik, bungkus-bungkus makanan. Yang didapatkan orang yang di tepi pantai adalah sampah. Karena pikiran mereka, tujuan mereka sebenarnya oke, awalnya seperti hal yang rohani, mau dengar firman Tuhan. Tapi Tuhan tahu mereka datang bukan mau dengar firman Tuhan. Mereka datang karena ada makanan. Dan bukan makanan rohani, tapi makanan jasmani. Kita buka Matius 14. Matius 14 ayatnya yang ke-20. Matius 14 ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Makan. Tadinya dari yang tidak ada, dari yang luar biasa. Minim. Berapa roti? 5 roti. Berapa ikan? 2 ikan. Jumlahnya 7. Yang makan berapa? 5.000 orang dewasa, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Mungkin 10.000 lah kita bilang. Dari 7, dari sesuatu yang sangat-sangat mustahil,
untuk menjadi sesuatu yang dikatakan kepenuhan, kekenyangan secara jasmani, Tuhan ubahkan. Sehingga dikatakan firman Tuhan, mereka makan sampai kenyang. Wih, kapan lagi? Dan bahkan ada lebihnya 12 keranjang. Tapi apakah Tuhan tidak tahu tujuan mereka untuk mendatangi Tuhan, mengikuti Tuhan? Coba kita buka Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Inilah iman di tepi pantai, hanya butuh kebutuhan jasmaninya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Tuhan, dengan meterainya. Kalau kita posisi masih ada di tepi pantai iman kita, kita hanya akan selalu menjadi sekedar pendengar, hanya akan selalu sekedar mencari-cari. Saya akan beriman kepada Tuhan kalau saya diberkati, kalau saya mengalami mujizat, sakit jadi sembuh, punya masalah ditolong Tuhan, lepas dari masalah, maka iman saya akan teguh. Akan terjadi seperti itu. Tapi yang akan kita dapatkan hanyalah sampah. Kalau kita berada di posisi ini, cepat-cepat ubah posisi kita. Yang kedua, imannya sudah mulai naik. Ada di posisi tidak lagi di tepi pantai, tapi sudah mulai masuk ke dalam air. Tapi posisinya masih di sekitaran tepi, nggak mau posisi yang dalam, masih di tempat-tempat yang cetek. Nggak apa-apa, iman sudah mulai bertumbuh bagus. Karena kalau instan, jangan-jangan bukan iman yang teguh yang kita dapat kalau instan, tapi bisa miring otak kita, bertumbuh masuk kepada iman di posisi bibir pantai. Sudah mulai, dan ini kita mulai rasakan bahwa ya kita mulai mau masuk ikut pelayanan. Mulai bukan sebagai jemaat biasa, tapi mau menjadi saksi Tuhan. Kita mulai menjadi lebih intens lagi. Tapi yang kita dapatkan kalau seperti itu apa? Ya ikan-ikan kecil. Sebab kalau kita lihat, Tuhan itu punya murid bukan 12, tapi Tuhan punya murid lebih daripada 12 orang. Tapi yang terkemuka itu 12. Coba kita buka Lukas 10 ayatnya yang pertama. Lukas 10 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang tidak dikunjunginya. Tapi apakah semuanya itu sungguh-sungguh lebih dalam lagi mau melayani itu? Mungkin tidak. Makanya mereka tidak menonjol secara iman. Dan kalau kita berada di posisi ini, kita harus segera atur. Kenapa? Kita tidak bisa iman kita itu stop. Saya mau jemaat saja. Saya mau cuma pengerja biasa aja. Yang penting hari Minggu aku ada di depan pintu nyalami jemaat. Cukup sampai di situ. Padahal kita nggak tahu
Setiap kita dikasih karunia oleh Tuhan. Apa karunia kita? Coba kita buka Roma 12. Roma 12 ayatnya yang ke-6, 7 dan 8. Roma 12 ayatnya yang ke-6, 7 dan 8. Ini sambungan seri khotbah yang waktu itu kita sharingkan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ini Tuhan anugerahkan kepada kita, bukan sekedar kepada orang atau hamba Tuhan yang profesinya sebagai pendeta, guru jemaat, pimpinan gereja, majelis, bukan, kepada siapapun yang menjadi percaya kepada Yesus. Maka setiap kita diberikan karunia. Ada 4 karunia itu. Dan ini adalah karunia rohani yang wajib, karena amanat agung itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajar mereka, baptis mereka. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ada kita yang mendapatkan karunia bernubuat. Ini adalah karunia imam, nabi, profetik. Prophet itu menyampaikan nubuatan, bukan menyampaikan ramalan. Kita tidak pernah diperintahkan Tuhan untuk meramal. Tapi kalau itu karunia kita untuk bernubuat, maka nubuat kita itu akan menunjuk kepada satu kepastian. Dan kapan kita tahu itu nubuatan palsu? Kalau tidak terjadi. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, ini yang kedua, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, yang ketiga, baiklah kita mengajar. Yang keempat, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. 4 karunia ini pasti salah satunya ada pada kita. Mungkin juga bukan 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, 4-nya ada pada kita. Oleh karenanya kita tidak cukup hanya menjadi pengikut Tuhan yang berada di antara pantai tepinya, daratannya, dengan air yang dalamnya, di dangkal-dangkal. Ya, sekali-sekali bolehlah kita dapat ikan besar. Tapi masa kita mau sekali-sekali aja? Masa kita mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita sesekali aja? Kita pasti pengen melihat, mau melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Sehingga iman kita akan terus teguh, luar biasa. Dan yang terakhir, sudah pasti, iman yang ketiga adalah iman bukan di tepi daratan, bukan di tempat yang dangkal, tapi jauh lebih ke dalam. Kalau kita memiliki iman yang ketiga ini, maka kita akan menjadi luar biasa dalam Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan terus dinyatakan lewat hidup kita. Kita akan terus melihat mujizat demi mujizat terjadi. Kita akan terus melihat bahwa lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
kadang-kadang pengen, oh hamba Tuhan ini tuh luar biasa loh. Saya beberapa kali lihat video di YouTube, ada seorang pendeta di Kalimantan, namanya pendeta Andi Simon kalau nggak salah. Luar biasa. Tapi waktu mendengar kesaksiannya, oh luar biasa juga. Ternyata untuk menjadi punya iman yang lebih dalam, kita harus berani bayar harga. Kita harus berani melakukan yang namanya pikul salib. Kita harus berani menyalibkan kedagingan kita. Kita harus benar-benar lebih dalam lagi, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita lihat Simon ini, bagaimana Tuhan memberikan kepadanya iman yang lebih dalam lagi. Dia berani bayar harga. Dia nelayan yang sudah semalaman capek-capek cari ikan. Dia sudah berusaha dengan luar biasa. Tapi hasilnya bukan sedikit. Hasilnya bukan, ya dapat ikannya, dapat sih, tapi kecil-kecil. Bukan. Tapi dikatakan firman Tuhan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Coba orang yang sudah lagi berusaha luar biasa, nggak dapat apa-apa, tiba-tiba satu ketika pagi harinya lagi capek, mau istirahat, udah lagi luar biasa capek. Tuhan minta supaya dia, ayo dong lebih ke tengah dikit, mau pakai kapalmu. Bukan mau cari ikan, tapi mau dipakai oleh Tuhan untuk ngajar orang banyak. Dia belum melihat bahwa dia akan mendapatkan sesuatu, tapi dia berani bayar harga. Oke Tuhan, aku mau kau pakai. Aku udah capek, tapi untuk Tuhan gak ada cerita capek. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kita harus berani bayar harga. Mungkin pada saat itu kita lagi kondisi santai, ada ibadah, aduh nanti dulu. Tapi apakah kita akan berkata, ini aku sisihkan sebentar? Kok aku menyisihkan waktu ini nggak sepenuhnya, satu harian penuh, aku akan datang untuk kemuliaan Tuhan. Kemanapun aku diutus Tuhan, it's okay. Lalu apa yang terjadi? Luar biasa sekali. Waktu kita berani bayar harga. Coba kita buka 2 Korintus 11 ayat 23. 2 Korintus 11 ayat 23. Ini Paulus berkata begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya. Dia mengalami. Dia bukan pengikut Kristus dari awal. Dia yang dicangkokkan menggantikan yang namanya Yudas. Mungkin waktu itu murid-murid lebih memilih, secara logika mereka memilih Matias. Tapi Tuhan sudah menyiapkan orang yang lebih baik lagi. Saulus yang tidak ada tanda-tanda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ubah. Siapa orang radikal yang tidak percaya Yesus bisa diubahkan oleh Tuhan. Dan waktu dia bayar harga luar biasa, Tuhan pakai pun dia dahsyat luar biasa. Di mana posisi iman kita sekarang? Kita yang
tahu jawabnya. Biarlah itu kita taruh dalam hati kita. Dan ingat, waktu kita dipakai dahsyat oleh Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa itu tidak akan membanggakan dirinya seperti Petrus. Bahkan dia waktu melihat mujizat yang luar biasa, bagaimana dahsyatnya Tuhan bekerja, berkarya buat dia, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia bahkan bilang, aku ini orang berdosa, pergilah daripada aku. Dia tidak mengandalkan, karena memang aku nelayan. Tidak. Tapi dia percaya, semua yang bisa dia lakukan, semua karena Tuhan ada dalam kehidupannya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi menjelang siang hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita bisa menaruh iman kita itu, kita hitung-hitung ada di mana. Dan apakah kita mau stuck di pantai, daratan yang hanya akan mendapat sampah, atau kita sudah mulai mau melangkah lebih jauh, agak lebih dalam, tapi masih di tepi pantai. Kita akan dapat ikan kecil-kecil. Atau kita mau melihat kedahsyatan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Kita mau punya iman yang lebih dalam lagi. Shalom Jemaat GIF dan seluruh sahabat baik Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Jangan lupa ikuti program GIF Bicara setiap hari Selasa malam jam 8 lewat tadi Facebook dan juga Instagram di alamatnya GIF Official Center, dan juga ikuti juga di Facebook saya James_Pasaribu. Jangan lewatkan. Tuhan Yesus memberkati.